Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihwanto, NRP 184010-219. Saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan aliansi. Kelebihan aliansi yang pertama yaitu akses terhadap aset pelengkap. Yang kedua, kecepatan. Kelemahan aliansi yang pertama yaitu kurangnya kontrol. Yang kedua, membantu pesaing potensial. Yang ketiga, kelangsungan jangka panjang dipertanyakan. Dan yang keempat, sukar untuk mengintegrasikan pembelajaran. Kelebihan dari strategi aliansi bermacam-macam. Dalam buku ini akan difokuskan pada penggabungan sumber daya untuk dapat berkompetisi di bisnis yang baru. Aliansi biasanya muncul ketika perusahaan mempunyai sumber daya yang mampu memberi nilai agar dapat masuk ke bisnis baru. Tetapi perusahaan membutuhkan aset dari perusahaan lain agar perusahaan dapat secara efektif menciptakan sumber daya tersebut sebagai keunggulan kompetitif. Kelemahan dari strategi aliansi ini, isunya yang terkait dalam kelemahan strategi aliansi ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan, kontribusi dengan rekan aliansi, pengawasan kontribusi, dan strategi dalam bisnis. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang peta aliansi strategik Grup Salim. Praktik aliansi bisnis di Asia Tenggara dan Asia Timur tidak sekedar didorong oleh motif ekonomi, namun banyak diwarnai motif membina hubungan khusus dengan pihak penguasa politik. Fenomena semacam ini bukan hal yang baru, terutama di negara-negara yang menganut apa yang disebut dengan development stage, yaitu berjalannya mekanisme pasar, tapi negara atau pemerintah pada saat yang sama melakukan campur tangan yang aktif dalam perekonomian. Pertumbuhan yang dramatis grup-grup bisnis Jepang dan Korea tidak dapat dipisahkan dengan filosofi development stage. Grup Salim melakukan diversifikasi bisnis bank, semen, industri baja, otomotif, kimia, kayu, estetril, makanan, dan agrobisnis. Akibatnya sekitar tahun 1985 aktivitas bisnis Grup Salim telah begitu teridentifikasi. Banyak perusahaan dalam grup ini memegang pangsa pasar yang besar di dalam industri yang dimasukinya. Sebagai contoh, pada tahun 1988, Grup Salim memegang 28% pangsa pasar industri perakitan mobil. Demikian juga dalam bisnis mie instan menguasai 75%, minyak goreng 40%, makanan kecil 50%, susu bubuk 36%, dan makanan bayi 20%. Strategi aliansi Grup Salim yang pertama, Joint Owner Management. Grup Salim sebagai pendatang baru dan berada di belakang layar. Yang kedua, Lim Investor. Grup Salim menjadi pelopor dalam bidang bisnis baru. Antara Lim dan pengusaha lokal suatu grup bisnis lain, misalnya usaha patungan dalam asuransi dengan grup Gesuri, konstruksi dan perumahan dengan Jaya Group, perbankan dengan Muhammad Riyadi. Partisipasi Grup Salim pada perusahaan perakitan mobil dan onderdilnya dengan Subronto Laras atau Atang Latif, minyak goreng atau perkebunan kelapa sawit dengan grup Sinarmas, dan mie instan dengan Jajadi Jaja. Yang disebut dengan sebagai Lim Investor yaitu sekelompok investor yang berpusat pada 4 serangkaian, yaitu Juhar Sutanto, Sudwikatmono, Ibrahim Rizjad,
dan Om Lim sendiri. Lalu, strategi aliansi dikombinasikan dengan strategi mendominasi pasar, baik dengan strategi integrasi horizontal maupun integrasi vertikal. Integrasi vertikal dilakukan dengan manajer akuisisi dan pendirian perusahaan baru dalam industri yang sama. Misalnya, pendirian 7 perusahaan baru dalam bisnis semen, partisipasi model grup Indomie dalam mie instan, dan patungan dengan grup Sinarmas dalam bisnis minyak goreng. Integrasi vertikal adalah kontrol terhadap tahap produksi bahan mentah hingga tahap distribusi dan penjualan. Misalnya, integrasi antara industri kelapa sawit dan minyak goreng. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.